Sumatera Selatan termasuk dalam 4 provinsi yang berstatus dalam pengawasan terkait penyebaran COVID-19. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Ilham Fahrul langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Ilham, seperti apa perkembangan kasus COVID-19 di Sumatera Selatan sehingga berstatus dalam pengawasan? Ya, dalam konferensi pers yang dilakukan oleh tim epidemiologi dan bersama dengan tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan yang membahas mengenai kondisi Provinsi Sumatera Selatan di tengah pandemi, yang dilakukan siang tadi menyimpulkan bahwasanya Provinsi Sumatera Selatan masih harus banyak berbenah mengenai penanganan COVID-19. Hal ini disebabkan karena angka penularan atau RT masih di atas angka 1. Kemudian Provinsi Sumatera Selatan juga saat ini masuk dalam 10 besar provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Dengan penyebaran COVID-19 sudah merata di seluruh 17 kabupaten kota. Kemudian hanya 4 daerah yang dinyatakan zona hijau, yaitu Kota Pagar Alam, Kabupaten Pali, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Oku Selatan. Serta 3 daerah zona kuning, yaitu Kabupaten Oki, Kabupaten Lahad, dan Kabupaten Oku Timur yang diperbolehkan untuk mempersiapkan kenormalan baru dari pemerintah pusat. Kemudian terdapat 5 daerah zona merah yang 2 diantaranya sudah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yaitu Kota Prabu Mulih yang hari ini telah selesai dan rencananya tidak akan memperpanjang PSBB, dan Kota Palembang yang melaksanakan PSBB tahap 2 sebagai transisi menuju kenormalan baru. Sementara itu per 9 Juni terdapat penambahan pasien positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 30 orang sehingga jumlah kumulatif menjadi 1.188 orang. Namun kasus aktif saat ini hanya berjumlah 701 orang dikarenakan 444 kasus lainnya dinyatakan sembuh dan 42 kasus lainnya meninggal dunia. Saza. Ilham, lalu seperti apa upaya pemerintah Sumatera Selatan dalam menanggapi hal tersebut? Ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan upaya untuk menekan angka laju pertumbuhan COVID-19, yaitu diantaranya dengan memasifkan pengecekan sampel di BBLK dan juga terus melakukan tracing dan juga melakukan penambahan rumah sakit rujukan. Dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Lesti Nuraini mengatakan saat ini Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Palembang sudah mampu melakukan pemeriksaan sampai 800 sampel perharinya. Dan hasilnya sudah bisa keluar dalam waktu 3 hari. Sementara itu saat ini uji sampel tidak hanya dilakukan di BBLK Palembang, namun beberapa lab sudah bisa melayani uji sampel seperti di Laboratorium Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau, Rumah Sakit Rabain Morenim, kemudian Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang, dan Rumah Sakit Pusri Palembang. Kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan penambahan rumah sakit rujukan di daerah-daerah selain di Kota Palembang untuk merawat pasien COVID-19. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pasien COVID-19 sembuh serta menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Dan berikut keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Lesti Nuraini, mengenai penambahan lab pemeriksaan sampel COVID-19. Meningkatkan kemampuan lab-lab yang memiliki alat PCR untuk bisa melakukan tes PCR. Ini ada di 3 kabupaten kota, yaitu Muara Enim, Lubuk Linggau, dan 1 di Sumsel, di Siti Fatimah. 3 lab ini sudah running, dan kemudian kita juga meminta bantuan dari RSMH yang sudah running juga. Ini bisa membantu melakukan pemeriksaan sampel setidaknya untuk internal dan juga membantu yang lain. Ya, demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Saza. Ilham Fahrul, terima kasih atas laporannya langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.